Lagi sholat gitu, lagi sholat bayangin lagi sholat tiba-tiba dum 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 dum, meriam gitu. Pas tiba di pertempuran tersebut, pasukan musuh melihat Pangeran Diponegoro, pasukan musuh mengira Pangeran Diponegoro itu datang dengan pasukan yang lebih besar lagi di belakang gitu. Nah, ketika Pangeran Diponegoro sedang beristirahat karena ya berhasil memenangkan pertempuran dengan cara epic comeback seperti itu ya, malamnya tuh Pangeran Notoprojo yang awalnya mau ditolong oleh Pangeran Diponegoro itu datang beserta pasukannya, ternyata berhasil juga mengalahkan pasukan kolonial Belanda yang posisinya waktu itu di daerah Prambanan gitu. Wah, ternyata Pangeran Notoprojo juga datang dengan kemenangan gitu ya. Akhirnya wah ini benar-benar menenangkan, asalnya mau dibantu malah nggak perlu bantuan gitu kan. Nah, tetapi Pangeran Diponegoro sudah mendapatkan kabar baik tersebut ya, memerintahkan dan menugaskan kembali Pangeran Notoprojo untuk kembali ke Prambanan ya, jaga kali aja ya mungkin ada pasukan kolonial yang datang lagi ke Prambanan, jadi bisa dihalau, bisa dihadapi oleh Pangeran Notoprojo dan juga pihak Pangeran Diponegoro. Dan kembalilah Pangeran Notoprojo ke daerah Prambanan. Jangan dulu nyangka ini udah selesai, ada lagi pertempurannya. Kan udah capek, udah beres bertempur, capek akhirnya ya sudah, biasa. Istirahat, istirahat. Logistik dibuka, semuanya makan, semuanya istirahat. Malam pun tiba, akhirnya semuanya istirahat. Nah, ketika sudah melewati satu malam beristirahat di kejiwaan, subuhnya biasa kan, sholat subuh berjamaah, sholat subuh lah semuanya. Ketika lagi sholat subuh itu, tiba-tiba datanglah pasukan Belanda lagi. Ternyata pasukan Belanda yang kolonial Belanda yang waktu itu udah dikalahkan, ya, yang udah lari, yang udah dipukul mundur, itu mendapat bantuan dan kembali lagi ke pasukan Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro yang waktu itu subuh lagi sholat subuh, itu tiba-tiba diserang. Bahkan meriam-meriam yang ditembakkan ke menuju Pangeran Diponegoro itu berjatuhan di sekitar Pangeran Diponegoro yang lagi sholat gitu, lagi sholat bayangin lagi sholat tiba-tiba Dung 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 dung, meriam gitu. Gimana ini? Itu situasinya benar-benar genting, gitu kan. Ya makanya Pangeran Diponegoro pun segera menyelesaikan sholatnya dan segera mengkoordinasikan pasukan waktu itu. Disiapkan lagi pasukan dengan kondisi lagi diserang, lagi ditembakin sama meriam gitu. Nah, ada permintaan khusus Pangeran Diponegoro kepada Alibasa Muhammad Usman untuk memisahkan sebagian pasukannya dipimpin oleh Alibasa Muhammad Usman untuk memutar jalannya. Nah, ketika lagi bertempur seperti itu, lagi diserang seperti itu, Alibasa Muhammad Usman itu ke belakang gitu, ke belakang menuju ke arah selatan, memisahkan pasukan tersendiri gitu. Gunanya ketika pasukan Pangeran Diponegoro itu dengan pasukan kolonial Belanda itu berhadapan, pasukan Muhammad Usman ini datang dari belakang sehingga ya waktu itu terjadilah pengepungan. Nah, hebat ya. Memang terjadi waktu itu Pangeran Diponegoro dan pasukannya ketika lagi berhadapan-hadapan, ketika sedang terjadi pertempuran dengan pasukan kolonial Belanda, tiba-tiba pasukan Muhammad Usman yang sedari awal dikoordinasikan untuk memutar ke arah selatan, tiba-tiba datang dari belakang pasukan kolonial Belanda sehingga malah pasukan Belanda yang dikepung malah itu oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Terjadi pertempuran besar, pengepungan tuh gila-gilaan, bener-bener dibully lagi, bener-bener dihajar lagi pasukan Belanda oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Akhirnya kemenangan pun datang kembali. Pasukan Pangeran Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kolonial Belanda kala itu, benar-benar. Mantap sih bagi MJ waktu mendengar ceritanya gitu. Nah, ya pasukan Pangeran Diponegoro waktu itu ya akhirnya bisa merebut senjata-senjata yang ditinggalkan oleh pasukan Belanda. Ada sekitar 20 meriam, ada puluhan kuda dan juga senjata-senjata yang lain lah biasa kayak senapan, kayak tombak, kayak pedang, mungkin ada bandil juga gitu ya. Akhirnya didapatkan juga oleh Pangeran Diponegoro dan sangat berguna untuk pertempuran-pertempuran lagi ke depannya. Lalu datanglah seseorang yang bernama Tuan Sari Sambarwati. Nah, beliau ini membawakan sebuah kabar yang membuat Pangeran Diponegoro itu bergembira ya, membuat Pangeran Diponegoro itu tambah senang dan tenang gitu. Karena masih ingat nggak ya, di video-video sebelumnya MJ sempat menceritakan di sebuah pertempuran, yaitu di pertempuran Kasuran, melihat desa menempatkan keluarganya. Nah,
desa itu kan bernama Desa Kutogiri. Nah, waktu itu Desa Kutogiri ternyata dibakar oleh pasukan Belanda. Nah, Pangeran Diponegoro itu sempat mau balik lagi gitu ke Desa Kutogiri, tapi kan akhirnya nggak jadi, kan tetap melanjutkan peperangan. Nah, ternyata ya keluarga dari Pangeran Diponegoro itu berhasil menyelamatkan diri sebelum Desa Kutogiri itu didatangi oleh pasukan kolonial Belanda dan dibakar gitu. Dan para keluarga dari Pangeran Diponegoro ini dipindahkan ke desa yang bernama Desa Rejoso, dan itu membuat Pangeran Diponegoro itu tenang gitu. Akhirnya selama ini menjadi bahan pikiran Pangeran Diponegoro gitu kan, keluarganya bagaimana setelah setelah mengetahui Desa Kutogiri itu dibakar, ternyata keluarganya baik-baik saja. Nah, Tuan Sarif Sambarwati ini akhirnya diperintahkan dan ditugaskan kembali oleh Pangeran Diponegoro untuk kembali ke Desa Rejoso, ditemani oleh Pangeran Ngabehi Joyokusumo ya, mungkin untuk kembali menjaga keluarga dari Pangeran Diponegoro dan juga panglima-panglimanya, karena waktu itu yang MJ tahu ya, yang MJ baca, ternyata keluarga Pangeran Diponegoro ternyata itu berserta juga keluarga panglima-panglimanya yang mungkin ada keluarganya Pangeran Ngabehi Kusumo, ada keluarganya Kyai Mojo. Nah, akhirnya kembalilah untuk mengamankan dari keluarga-keluarga Pangeran Diponegoro dan berserta panglimanya. Nah, di kejiwaan ini ada sesuatu hal yang miris juga. Ya, adalah yang miris. Kan pasukan yang dihadapi di kejiwaan ini ternyata mayoritas merupakan rekrutan pribumi. Nah, perekrutan pribumi dari Legiun Mangkunegara, dari Mangkunegara Surakarta. Nah, ya, pasukan Legiun Mangkunegaran ini yang berasal dari Keraton Mangkunegaran ini itu dibentuk dan direkrut oleh kolonial Belanda itu berdasarkan gaya dari pasukan Napoleon Bonaparte. Kenapa seperti itu ya? Karena waktu itu Napoleon Bonaparte sedang jaya-jayanya menguasai dataran Eropa. Dataran Eropa juga termasuk kerajaan Belanda waktu itu dikuasai oleh Napoleon Bonaparte, sehingga waktu itu ya adiknya Napoleon Bonaparte yaitu Louis Bonaparte ya waktu itu diperintahkan oleh Napoleon untuk menjalankan pemerintahan di kerajaan Belanda waktu itu. Dan akhirnya ya jajahan-jajahan di Belanda di Nusantara juga itu ada imbasnya, yaitu salah satunya ketika kolonial Belanda membuat dan merekrut pasukan pribumi untuk menjadi pasukan Belanda, tapi ya gayanya tuh gaya Perancis gitu, gayanya tuh gaya Napoleon Bonaparte. Nah, itulah mirisnya karena Pangeran Diponegoro itu kembali berperang melawan saudara-saudaranya yang berasal dari satu trah keturunan Mataram. Ya, sekian dulu video dari MJ untuk kali ini ya. Akhir video merupakan akhir konten, teman-teman. Ya, untuk mengetahui kelanjutan dari peperangan ini, dari Perang Jawa ini, jangan lupa subscribe aja. Ya, akhir kata, seperti biasa, stay tune terus di MJ Channel. Channelnya Mas Joko.